saling berpelurus dengan 34, sehingga ini sama dengan 180 ya, tambah. Nah, berarti Y tambah 34 sama dengan 180. Kita tulis di bawah. Y ditambah 34 sama dengan 180. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Safa. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas masih pembahasan soal di buku ini. Bab keempat atau materinya tentang segi 4. Nah, bagi yang baru bergabung atau melihat video ini, jadi ini sudah bab keempat dari buku tersebut yang kita bahas. Video-video sebelumnya silahkan lihat di deskripsi. Misalkan ada soal-soal yang ingin dibahas pada buku lain atau soal-soal yang ingin ditanyakan, silahkan bergabung bersama kami di grup WhatsApp. Linknya ada di deskripsi juga. Dan bagi soal-soal yang menarik untuk dibahas akan saya bahas di video-video selanjutnya. Oke, silahkan langsung saja kita lihat di soalnya di uji kompetensi bab 8. Nah, ini sebenarnya buku ini dimulai dari bab 5 ya, karena ini adalah buku semester 2. Oke, tentang segi 4. Soalnya ada sekitar, sebenarnya ini kayaknya bukunya ada 25 ya. Tapi pada seperti video-video sebelumnya saya hanya akan membahas soal-soal nomor ganjil saja atau nomor genap saja. Di sini saya akan membahas soal nomor yang yang ganjil saja ya, 1, 3, 5, 7 sampai 19. Oke, 19 ada di halaman selanjutnya. Oke, tapi sebelum itu silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Pernyataan-pernyataan berikut adalah sifat persegi panjang, kecuali, persegi panjang ya. Bagi yang tidak bisa membayangkan, kita gambar dulu deh. Ada persegi panjang, jadi persegi panjang itu ada yang satu yang panjang ya, bedanya dengan persegi, dia sisinya ada dua yang lebih panjang ya, ada satu yang lebih panjang, panjangnya, lebarnya tidak sama. Oke, dan dia punya diagonal yang menghubungkan sudut yang saling berseberangan. Oke, kita lihat sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, sisi yang ini ya, berarti yang ini sama panjang, betul ya? Yang ini sama panjang dengan yang bawahnya, dia berhadapan dengan yang bawah, atas sama bawah, kiri sama kanan berhadapan sama panjang, dia juga sejajar ya. Sejajar itu ya, nanti kalau kita perpanjang garisnya, ini tidak akan berpotongan ya. Kalau suka kita perpanjang ini, tidak akan berpotongan. Oke, berarti poin A benar. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Oke, diagonalnya yang mana? Yang garis merah ini ya. Garis merah. Dia tegak lurus nggak? Oke, kita lihat dulu. Ternyata terlihat tidak tegak lurus ya. Karena tegak lurus itu ya sudut ini harus sama dengan 90 derajat. Sedangkan di sini tidak ya. Kalau tegak lurus itu ya yang ini ke atas ini. Dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga yang B itu salah. Oke, sebenarnya jawabannya sudah ketemu ya. Tapi kita lihat dulu deh. Yang C sama D itu sebenarnya apa? Diagonalnya sama panjang. Oke, diagonalnya sama ya. Karena dia menghubungkan sudut-sudut yang saling berseberangan. Garis merah ini sama. Betul, diagonalnya berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Oke, sama panjang ya. Ini nanti ini, yang garis ini yang saya tunjuk ini sama panjang dengan ini. Begitupun yang garis setengah-setengah ini ya, dia sama panjang. Jadi membagi duanya. Oke. Soal selanjutnya di soal nomor 3. Oke, ini jawabannya berapa? Soal nomor 3. Keliling persegi panjang 40 cm, sedangkan panjangnya 12 cm. Oke, kelilingnya 40, panjangnya 12. Luas persegi panjang, ditanyakan luas persegi panjang tersebut. Oke, kita gambar dulu deh persegi panjangnya. Persegi panjang ya.
Tadi kita punya persegi panjang. Nah, keliling itu yang garis merah ini ya. Garis merah itu 40 cm. Panjangnya itu yang lebih panjang. Mana? 12 ya. 12 cm. Berarti tadi apa ciri-cirinya? Yang saling berhadapan juga sama. 12 cm. Ditanyakan apa? Luas persegi panjang. Luas rumusnya apa sih? Soalnya panjang kali lebar ya. Sekarang kita tidak punya lebarnya. Berarti kita tanda tanya deh lebarnya. Berarti yang merah ini sama dengan 40 kelilingnya ya. Berarti 12 tambah tanda tanya tambah 12 tambah tanda tanya itu sama dengan 40 cm. Berarti 12 tambah, misalkan tanda tanya ini X ya. Tambah X tambah 12 tambah X sama dengan 40. 12 tambah 12, 24. X tambah X. 1 ayam tambah 1 ayam berarti 2 ayam ya. Berarti X tambah X 2X. 12 tambah 12, 24 tambah 2X. Sama 40. Yang kita cari X. Berarti kita pindahkan 24 ke ruas kanan. Sehingga positif jadi negatif. 40 dikurang 24. 2X sama dengan 16. Oke, X sama dengan 16 bagi 2. Langsung saja ya. Kalau sudah biasa mengerjakan 16 dibagi 2. X sama dengan 8. Dapat X-nya 8. Berarti lebarnya 8 ya. Rumus luas apa? Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kita punya panjangnya 12, lebarnya 8. Sehingga 12 dikali 8. 12 kali 8 berapa? 2 kali 8, 16. Simpan 1, 8 kali 1, 8. 8 tambah 1, 9, 96 ya. Oke, 96. Oke, lanjut. Jawabannya 96. Soal nomor 5. Luas sebuah persegi 36A kuadrat cm kuadrat. Keliling persegi tersebut adalah, oke, diketahui luasnya, dikiranya kan kelilingnya. Nah, di sini ada A. Jangan pusing ya, karena di opsinya pun kita punya A. Berarti kita gambar dulu deh. Sebenarnya luas dan keliling hubungannya apa? Bagi yang hafal rumus, langsung saja ya, tapi kurang asik lah kalau kita menghafal rumus. Kita pahami ya dari mana rumus tersebut. Oke, kita punya persegi. Nah, persegi itu apa ciri-cirinya? Semua sisinya sama panjangnya. Jadi kalau saya bilang S, semuanya sama ya. Sisi atas, kanan, bawah, kiri sama. Oke, makanya luasnya dapat sisi kali sisi ya. Berarti luasnya sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Kelilingnya bisa ditambah ya, S tambah S tambah S tambah S berarti 4S. Oke. Di sisi lain kita dapat diketahui luasnya 36A kuadrat. Sehingga kita substitusi deh. L-nya kita ganti 36A kuadrat. 36A kuadrat sama dengan S kuadrat. Ini tetap ya. Jadi yang merah yang kita ganti. Nah, kita mau mencari apanya? S-nya ya. Karena kita butuh S dikeliling. Bukan A-nya. Kita biarkan A-nya. Nah, lihat. A ada kuadratnya. 36 tidak ada kuadratnya. S ada kuadratnya. Berarti kita buat dulu deh. 36 ini ada kuadratnya. 36 itu berapa kali berapa? Berapa kuadrat ya? 36 ternyata 6 kali 6. Berarti 6 kuadrat. Sehingga kita bisa buat 6 kali A dikuadratkan. Jadi kuadratnya keluar ya. Karena 36 sama dengan 6 kuadrat. Nah, kita langsung buat 2-nya jadi keluar. Coba kita kali masuk. 6 kali 6A kali 6A sama dengan berapa? 6 kali 6, 36. A kali A kuadrat. Betul ya? Karena 6A itu sama 6A kuadrat itu sama dengan 6A kali 6A. Oke? 6A pangkat 2 sama dengan S kuadrat. Oke, sama-sama ada 2-nya. Berarti kita bisa coret ya? Sebenarnya. Kita bisa coret ya? Oke, dapat S sama dengan 6A. Saya tukar tempat deh, biar gampang. Kita lihat, karena kita mau cari S-nya. Berarti kita dapat S-nya. Sekarang kelilingnya yang kita ditanyakan ya. Keliling sama dengan 4S. Berarti keliling sama dengan 4 dikali 6A. Substitusi S-nya ke atas sini. Oke, 6A. Berarti 4 kali 6, 24A. Dapat ya jawabannya. Kelilingnya Charlie, 24A cm. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 7. Wah, gambarnya lumayan ya. Lumayan rumit kelihatan, tapi gimana pembahasnya?
Kayaknya pembahasannya tidak rumit ya. Oke, pada persegi panjang ABCE di atas besar sudut, ini bacanya sudut ya, DBC. DBC itu 56 derajat. Nilai X tambah Y. X-nya mana? X-nya menempel sama 2X ya, 2 kali X. Oke, dan Y-nya di sini sendiri. Oke. Oke, di materi sebelumnya kita belajar garis dan sudut. Terlihat bahwa ABC ini adalah sudut siku-siku ya. Berarti 2X dan 56 derajat ini saling berpenyiku. Nah, ini ABC sudut siku-siku berarti dia 90 derajat. Berarti 2X tambah 56 itu sama dengan 90. Kita tulis 2X tambah 56 sama dengan 90. Nah, kita cari X-nya. Berarti 56-nya kita geser ke kanan ya. Positif jadi negatif. 90 dikurang 56 sama dengan 34. 2X-nya tetap. Berarti X-nya sama dengan 34 bagi 2. Dapat 17 ya. Oke, berarti 17 X-nya. Berarti sudut ABO ini berapa? 2 dikali 17 dapat 34 derajat ternyata. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat X-nya 17. Selanjutnya kita mau cari Y-nya. Y-nya bagaimana carinya? Ternyata lihat ya. Sudut EDO dan ODC itu membentuk sudut yang saling berpelurus ya, karena dia EC ini sudut lurus. Nah, sekarang kita lihat ODC itu ternyata dia saling bertolak belakang dengan ABO, sehingga dapat ODC itu juga sama dengan yang hijau ini ya, 34 derajat. Nah, karena EDO yang Y ini saling berpelurus dengan 34, sehingga ini sama dengan 180 ya, tambah. Nah, berarti Y tambah 34 sama dengan 180. Kita tulis di bawah. Y ditambah 34 sama dengan 180. Nah, kita mau cari Y-nya. Berarti 34-nya kita geser ke kanan. Positif jadi negatif, jadi tambah jadi kurang. Y sama dengan 180 dikurang 34, Y sama dengan 146. Nah, sudah dapat ya X sama Y, sisa kita tambahkan. Tanyakan X tambah Y. X-nya 17, Y-nya 146. 17 tambah 146, 163. Ada ya jawabannya? Jadi jawabannya bukan, kalau misalkan ada yang 17 di sini, bukan 17, bukan 146, bukan 180, jawabannya 163. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut di nomor 9. Luas jajar genjang ABCD pada gambar di atas adalah, kita masuk di rumus jajar genjang ya, rumus luasnya. Apa sih rumus luas jajar genjang? Dia rumusnya sebenarnya modifikasi dari rumus panjang kali lebar. Cuman dia jadi alas kali tinggi. Alasnya yang mana, tingginya yang mana. Oke, biar gampang. Sebenarnya kan alas yang di bawah ya. Tapi kita biar lebih gampang kita putar deh jajar genjangnya. Biar bentuk jajar genjangnya seperti yang kita kenal di buku. Oke, rumusnya luasnya alas kali tinggi, kita putar jajar genjangnya. Alasnya yang mana? Alasnya yang di bawah ini ya. Berarti alasnya itu A ke B, 8. Tingginya yang mana? Tingginya bukan yang miring ini ya, bukan 17 ini, tapi tingginya yang ke atas. Tingginya itu yang ke atas ini. Oke, B ke D. B ke D sama dengan berapa? 15. Berarti alasnya 8, tingginya 15. Berarti alasnya 8, tingginya 15. Berarti 8 dikali 15. 8 kali 15 berapa? Dapat 120. Caranya ya 4 kali 3 ya, sama dengan 4 kali 3, 12. Karena 4 kali 3, 8 kali 15 sama dengan 4 kali 30. Sama dengan 120. Gampang ya? Dikit kok, yang ditulis cuma alas kali tinggi, alasnya yang mana, tingginya yang mana. Jadi jangan salah untuk menghitungnya ya. Bisa jadi ada yang ngali nih, 8 kali 17 dapat 136. Ternyata bukan ya. Alasnya 8, tingginya 15. Alasnya 8, tingginya 15. Dapat jawabannya alfa, 120 cm pangkat 2. Karena dia luas ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 11. Berdasarkan belah ketupat ABCD di samping, maka yang berikut ini adalah sifat-sifat belah ketupat kecuali. Oke.
sifat belah ketupat yang bukan ya berarti karena kecuali. Oke. Kok belah ketupat bentuknya kayak jejer genjang ya? Oke, biar dia bentuknya kayak belah ketupat yang kita kenal di buku, kita putar dulu deh sini. Oh, kita putar, dapat ya bentuknya belah ketupat. Oke, baru kita lihat opsi-opsinya. Opsi pertama, opsi A, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Betul ya? Karena belah ketupat sifatnya semua sisinya sama. Sama dengan sifat pada persegi. Semua sisinya sama. Berarti A benar. B, AO sama dengan CO dan BO sama dengan DO. AO sama dengan CO betul ya, karena ini membagi dua. BO sama dengan DO. Oke, sama. Karena dia garis DB dibagi dua oleh O, titik O. Berarti B betul. AC dan BD adalah sumbu simetri. AC mana? AC itu garis ya. AC dan BD sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa maksudnya? Itu adalah sumbu tengah. Biasanya kalau kita ini kertas, kita lipat di tengahnya, itu bisa membentuk lipat di tengahnya, dia membentuk suatu garis. Nah, garisnya itu ya AC. Betul ya, kalau kita lipat belah ketupatnya, kita lipat begini, itu dia garis tengahnya AC. Terus kalau DB kita lipat begini, dapat garis tengahnya DB. Oke, berarti C juga betul. Berarti kalau A sampai C betul, berarti D kemungkinan salah ya. Oke, kita lihat dulu deh. BAD tambah BCD, BAD tambah BCD 180. Betul nggak tuh? Oke, apa sifat sudut pada belah ketupat? Ternyata sifatnya sudut BAD sama dengan BCD. Dia bukan kalau dijumlahkan 180 ya, karena belum tentu 180. Kalau di sini dia 70 tambah 70 140. Dia tidak sama ya. Bukan sama dengan 180. Berarti yang delta sama. Oke. Sifat kedua dari sudut dari belah ketupat saya lupa jelaskan. ABC sama dengan ADC. Oke, ini sifat dari sudut-sudut pada belah ketupat. Berarti dia salah ya, karena belum tentu jawabannya 180 derajat. Bisa saja DAB itu 60 tambah 60, 120. Oke? Berarti jawaban yang D salah. Berarti yang bukan sifat belah ketupat delta ya. Oke, lanjut. Nomor 13. Pada belah ketupat KLMN, panjang KL 5X dikurang 6, LM 2X tambah 12, panjang MN yang ditanyakan ya. Oke, tidak terbayang ya, karena tidak ada gambar. Kita gambar dulu berarti. Kita punya belah ketupat. Belah ketupatnya namanya KLMN. Kita tulis KLMN. Terus panjang KL ya. KL 5X dikurang 6. LM yang ini 2X tambah 12. Tanyakan panjang MN. Oke, sifat dari belah ketupat apa sih? Semua sisinya sama ya, berarti KL sifat pertama di nomor sebelumnya. KL sama dengan LM sama dengan MN sama dengan NK. Kita tulis deh, KL sama dengan LM sama dengan MN sama dengan NK. Nah, kita punya KL sama LM ya. KL sama dengan ini, LM sama dengan ini. Sehingga kita ambil dulu ini, persamaan ini. Biar kita dapat mencari X-nya ya. Oke, KL sama dengan LM. Oke, ini tadi untuk menandakan bahwa dia sama ya. KL sama dengan LM. KL-nya berapa? 5X dikurang 6. LM-nya 2X tambah 12. Dari soal ya. Sini, KL ini LM 2X tambah 12. Berarti kita mau cari X-nya. Berarti kita pindahkan. Ada X di sini, kita pindahkan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Ada 6 di sini, 6-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti dapat, karena di sini positif, berarti pindah ke kiri jadi negatif. 5X dikurang 2X. 6-nya minus jadi positif ya, jadi tambah. Berarti 5X dikurang 2X sama dengan 12 ditambah 6. Jadi dia yang tidak ada variabelnya ke kanan,
yang ada variabelnya semuanya ke kiri. Oke. 5 dikurang 2 sama dengan 3x. Nah, 12 tambah 6, 18. 18 bagi 3 berapa? Dapat 6 ya. 8x ini sama dengan 6. 6. Oke, dapat x6. Tanyakan apa? Mn. Mn kan sama dengan KL, sama dengan MLM. Berarti kita ambil aja salah satunya. Bisa Mn itu KL, bisa Mn itu LM. Yang mana yang lebih gampang? Oke, lebih gampang inilah. Mn itu sama dengan LM. Berarti Mn sama dengan LM. Saya ambil Mn sama dengan LL. LM. LM-nya berapa? 2x tambah 12. Nah, x-nya sudah kita dapat ya. X-nya 6. Berarti 2 kali 6 tambah 12. 2 kali 6, 12. Tambah 12 sama dengan 24. Dapat ya. Jadi panjang MN, panjang NK, panjang KL, panjang LM ini sama dengan 24. Sama ya. Jadi jawabannya delta. Panjang MN 24. Oke. Lanjut. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Masih belah ketupat ya. Pada gambar di atas, ABCD adalah belah ketupat. Panjang OD 6 cm. Dan luas ABCD, oke, muncul rumus luas. ABCD sama dengan 96 cm pangkat 2. Panjang AC sama dengan, oke, yang ditanyakan AC. AC ini ya. Diketahui panjang OD 6, luasnya 96 cm pangkat 2. Tanyakan AC. Oke, kita punya luas, berarti kita munculkan deh rumus luas. Luas dari belah kutub apa sih? Dia diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke, tulis ya, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nanti untuk mencari dari mana sih rumus ini, saya akan jelaskan di video materi tentang segi 4. Oke, D1 itu apa? BD ya. BD itu D1, AC D2. Kita tulis lagi berarti D1-nya BD, D2-nya AC. Oke, mau ditukar juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya ambil D1-nya BD. Kalau kalian mau D1-nya bisa AC. Nggak apa-apa ya. Nah, D1 BD, BD yang mana? Oke, BD ini ya. Nah, di sifat kedua dari belah ketupat, ternyata BO sama dengan OB, sehingga BD itu sama berapa? OB-nya, kalau DO-nya 6, berarti OB-nya juga 6 ya. Oh ya, kita substitusi dulu. Sebelum itu, kita substitusi dulu L-nya 96. Kita cari BD-nya. BD-nya tadi apa? Karena OD sama dengan 6, OB-nya juga 6, sehingga BD-nya sama dengan 6 tambah 6, 12 ya. Jadi 12. Nah, AC-nya kita biarkan, karena memang AC-nya yang dicari ya. Nah, dari sini kita bisa main coret-coret deh. Pertama kita coret dulu, 12 dengan 2. Jadi 6 ya, karena 12 bagi 2, 6. Nah, 6 sama 96 bisa nggak? Bisa, karena 60, 96 itu 60 tambah 36 ya. Bisa ya, kita coret. Jadi 16. Nah, habis ya, berarti AC sama dengan 16. Dapat deh, AC sama dengan 16. Dapat ya? AC ini 16. Nah, karena 16 kali 12 dibagi 2 sama dengan luasnya 96. Oke, dapat AC 96. AC 16 ya. Oke, kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan videonya ditonton berulang-ulang ya. Ditonton sekali lagi. Atau kalau sudah mengerti dan soalnya ingin dikembangkan, silahkan bertanya di grup. Kita punya grup WhatsApp. Link di deskripsi. Oke. Jawabannya Charlie 16. Soal nomor 17. Pada gambar di atas, EF sejajar dengan HG. Panjang EF 18. Langsung kita tulis ya. EF 18, DG 30 cm. DG 30 cm. JE sama dengan 16. Oke, JE yang garis ini ya, diagonal ini sama dengan 16. Luas daerah DEFGHJ, jadi luas daerah semua ini, bangun datar yang kayak perahu ini sama dengan berapa? Ya kan luasnya ya. Perhatikan bahwa bangun ini ternyata terdiri dari 2 segi 4 ya.
segi empatnya yang pertama itu belah ketupat, yang kedua adalah jajar genjang. Sehingga untuk mencarinya ya kita sisa bagi dua sebentar. Kita bagi dua ya nanti ya. Oke, tapi sebelumnya kita cari dulu deh. Kan kita mau bagi dua jadi belah ketupat dan jajar genjang. Oke, belah ketupat di sini saya belum punya diagonal yang keduanya. Kan rumusnya ada dua diagonal ya. Oke, untuk mencarinya berapa sih DH ini? Oke, DH ternyata 30 dikurang HG. HG-nya berapa? Sama dengan F ya. Berarti HG-nya sama dengan 18. 30 kali 18 dapat DH-nya sama dengan 12. Oke, kita pisah bangunnya sekarang. Kita punya jajar genjang, belah ketupat yang diagonalnya 16 dan 12. Oke, rumus belah ketupat apa tadi sebelumnya? Dapat luas sama dengan D1 dikali D2 per 2 ya. Oke, D1-nya saya ambil 12, D2-nya ambil 16. Terserah, karena ini kan perkalian, bisa ditukar ya. 12 kali 16 per 2. Nah, bisa coret ya. 16 coret 2, dapat 8 ya. 16 bagi 2 kan 8. 12 kali 8 sama dengan 2 kali 8, 6. 6, 91, 8 kali 1, 8, 96 ya. 96. Oke, luas segi 4 yang kedua. Kita punya jajar genjang. Jajar genjang rumusnya apa? Luas alas kali tinggi ya. Oke, luas alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang EF. Berarti alasnya 18. Tingginya yang mana? Tingginya ternyata setengah dari, ini ya, lihat ya. Tingginya kan yang setengah dari JE ya. JE-nya 16, berarti tingginya sama dengan 8 ya. Oke, di sini salah tulis. Bukan 6, tingginya 8. Sehingga setengah dari 18 kan 8 ya. Oke. Sehingga luas alas kali tinggi sama dengan 18 kali 8. 18 kali 8 sama dengan 144. Oke. Berarti luas daerah keseluruhan, luas jajar genjang, luas belah ketupat tambah jajar genjang. Bisa tambah ya, 144 tambah 96 berapa? 6 tambah 4, 0, simpan 1, 15 tambah 9, 24 ya, berarti 240. Jawabannya bravo. Oke, ke nomor selanjutnya. Oke, soal nomor terakhir, soal nomor 19. Kita masuk di soal layang-layang ya. Pada layang-layang, EFGH di atas besar EGH. EGH 50, oke sudah ditulis ya. Dan besar EHF 70. EHF 70 besar EFG. EFG sama dengan berapa? Oke, tanyakan yang ini ya, EFG. EFG yang ditanyakan. Oke. EFG ternyata lihat ya. Pada layang-layang sudut yang di sini kan sebenarnya sama ya. EHF itu sama dengan EFH. Berarti yang di sini yang kecil ini dapat 70 ya. Kita sisa mencari yang si HFG ini. HFG berapa? Ya, ini yang ditanyakan. Nah, HFG ternyata sama dengan sudut sebelahnya ini. Nah, karena kita punya 50 di sini, kita bisa mencari FHG. FHG dengan menggambar ulang. Coba kita gambar ulang ya. Nah, pada segitiga, jumlahan sudutnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 180 derajat ya. Sehingga ini lihat di sini sudutnya siku-siku 90 derajat. Oke. Nah, jumlah sudut pada segitiga itu 180, berarti kita tanda tanya ini ditambah 90 tambah 50 sama dengan 180. Kita tulis 90 tambah 50 tambah tanda tanya sama dengan 180. 90 tambah 50 140 tambah tanda tanya sama dengan 180. Berarti tanda tanyanya sama dengan 180 dikurang 140. Kita geser ke kanan ya. Dapat tanda tanya sama dengan 40 derajat. Berarti di sini yang HFG itu dapat 40 derajat. Sehingga yang ditanyakan apa? EFG yang merah ini sama dengan 70 tambah 40 dapat 110 derajat. Oke, dapat ya jawabannya. Oke. Sampai di nomor 19, kita tak terasa sudah membahas 10 nomor. Kalau ada yang masih belum dipahami, silahkan
videonya ditonton kembali, diulang-ulang, atau bisa ditanyakan via grup yang kita sudah buat di WhatsApp. Oke, jangan lupa kalau misalkan ada soal-soal yang ingin ditanyakan, bisa upload di grup ya. Bisa upload judul bukunya, atau halamannya, atau soal pronomornya langsung. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.